Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita akan merenungkan 7 perkataan Yesus dari atas kayu salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Yesus yang pertama, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebagai bahan renungan, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana Ia mampu mengampuni orang-orang yang telah menyakiti, menyiksanya, bahkan membunuhnya. Apakah kita sanggup mengampuni orang-orang yang telah menyakiti dan menyiksa hati dan fisik kita? Seperti dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Sebagai tindakan nyata, marilah kita berdoa, memaafkan dan mengampuni segala kesalahan orang-orang lain, sehingga hati kita menjadi damai. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Sabda Yesus yang kedua, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sebagai bahan renungan, janji Tuhan kepada penjahat yang bertobat bahwa Tuhan akan mengajak ia ke Firdaus adalah janji kebahagiaan kekal. Janji ini pun diberikan juga kepada kita yang sungguh-sungguh menaati perintahnya dan mau bertobat atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sebagai tindakan nyata, datang kepada Tuhan memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita, baik secara langsung atau melalui para romo sebagai wakil Tuhan dalam memberikan absolusi dan penitensi. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sabda Yesus ketiga, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Sebagai bahan renungan, Yesus sangat mengasihi ibunya, Bunda Maria, agar di akhir hidupnya tinggal bersama murid-muridnya. Agar murid-muridnya menyayangi dan menjaga hingga akhir hidupnya. Selain itu, Bunda Maria menjadi bunda yang selalu mendoakan para murid-muridnya dalam memberitakan tentang Yesus. Sebagai tindakan nyata, berdoa rosario sebagai tanda cinta kita kepada Bunda Maria yang bersedia mengandung Yesus, sehingga rencana keselamatan manusia oleh Allah menjadi sempurna. Berdoa 3 Salam Maria sebagai wujud memohon bantuan Bunda Maria dalam menghadapi permasalahan hidup. Amin. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sabda Yesus keempat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebagai bahan renungan, Yesus di tengah penderitaan luar biasa, segala harapannya menjadi hilang. Ia merasa benar-benar ditinggalkan sendiri, sehingga ia berteriak, mengapa Allah meninggalkannya? Sungguh saat yang menyedihkan, di saat-saat kematiannya, tidak ada seorang pun yang menghiburnya. Hiburan atas penderitaannya adalah umat yang mau menaati perintah dan menjauhi larangannya. Sebagai tindakan nyata, mempergunakan waktu hidup dengan sungguh-sungguh menjalani kehidupan rohani dengan baik,
mau melayani umat di paroki, wilayah, dan sekitarnya, menjadi tali kasih bagi sesama yang memerlukan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sabda Yesus kelima, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, Aku haus. Sebagai bahan renungan, cuaca yang sangat panas, kesakitannya yang dideritanya, segala anggota tubuhnya menjadi lemah. Yesus merasakan haus. Yesus haus secara fisik dan juga haus secara rohani. Umat yang dikasihinya begitu kejamnya mendorong dia untuk dihukum salib. Hukum salib adalah hukuman terhina dan terkejam bagi penjahat besar. Apa salah Yesus harus menanggung kekejaman yang sedemikian rupa? Jika tidak karena dosa-dosa kita yang membuat Ia menanggungnya. Sebagai tindakan nyata, marilah kita haus akan kebenaran firman Allah dengan mau membaca firman Allah dalam kitab suci. Marilah kita hadir di dalam perayaan Ekaristi, hidup selaras dengan Ekaristi. Marilah kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sabda Yesus ke-6. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah Ia, sudah selesai. Sebagai bahan renungan, ketika Yesus haus, prajurit memberikan anggur asam. Setelah Yesus meminum anggur asam, Ia berkata, sudah selesai. Artinya, Yesus sudah menyelesaikan tugas akhirnya dengan berjuang sendiri, menanggung penderitaan dan kematiannya sendiri. Kita harus berani berkata bahwa penderitaan yang saat ini kita rasakan sangat jauh dibandingkan penderitaan Yesus. Sehingga asam atau masalah di dalam kehidupan kita sudah ditebus dengan sempurna oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Sebagai tindakan nyata, selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan mau menderita dan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Hidup dalam perbuatan baik dan benar seturut kehendak Allah. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sabda Yesus ke-7, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sebagai bahan renungan, Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa dengan penuh penyerahan karena rancangan Allah Bapa adalah sempurna. Pengorbanan Kristus yang sempurna menjadi bukti kasih Bapa kepada manusia ciptaannya, agar manusia bisa kembali menjadi tujuan ciptaan yang dikasihinya. Sebagai tindakan nyata, karena Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita, maka kita pun wajib untuk memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan dalam berdoa, dalam beribadah, dan juga dalam persembahan dan pelayanan hidup kepadanya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.